Prabowo akan aktifkan kembali Petrus untuk membabat para oknum-oknum ormas yang bekerja seperti preman. Kita lihat videonya teman-teman semua. Ini komentar dari Habib Rizik terlebih dahulu ya mengenai pembubaran ormas-ormas preman yang mengganggu ketertiban masyarakat baik di Jakarta ataupun di daerah lainnya. Seperti Grip Jaya ini teman-teman. Kita lihat videonya terlebih dahulu seperti apa ya kan. FI ini bukan organisasi preman. Organisasi sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, pemerintah berani bubarin. Kenapa organisasi preman nggak berani dibubarin? Ada apa? Sebenarnya jawabnya udah jelas. Karena banyak dari ormas-ormas preman tadi, pembinanya para pejabat. Nah kalau pembinanya pejabat bagaimana ceritanya? Itu yang tadi saya katakan waktu kita bicara dengan media asing. Apa yang mesti kita lakukan kalau pejabat dengan penjahat sudah berkolaborasi? Mereka saling memanfaatkan satu sama lainnya, saling melindungi. Nah mestinya ormas-ormas yang memang sudah terbukti melakukan pemerasan, melakukan intimidasi dan teror, kalau masih berupa oknum, oknum-oknum itu tangkap, berikan peringatan kepada ormasnya. Tapi kalau itu sudah sistematis, struktural, memang ormasnya seperti itu di berbagai daerah, ya bubarkan. Bubarkan. Kenapa mesti takut? Kemarin pemerintah berani bubarin hati preman. Nah, yang jelas-jelas preman mengganggu masyarakat, mengganggu daripada ketenangan usaha, bisa mengganggu investasi. Nah, kalau masih berupa oknum, kalau memang organisasi tersebut secara umum bagus, cuman ada oknum-oknumnya yang nggak baik, ya oknumnya tangkap. Penjarakan mereka semua. Nah, tapi kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini di berbagai daerah jago, di berbagai daerah jadi tukang peres, di berbagai daerah meresahkan masyarakat, bubarkan, nggak peduli pembinanya siapa. Nah, maka itu sekarang saya minta pejabat-pejabat tinggi, termasuk presiden sekalipun. Nah, kalau namanya masih tercantum sebagai pembina-pembina di organisasi semacam ini, segera tarik itu nama. Itu akan memalukan si pejabat. Karena ke depan rakyat udah muak dengan yang begini. Makanya tadi yang Pak Mas Ari katakan, sampai saking muaknya masyarakat, sampai ada yang minta diadakan Petrus. Itu kan menunjukkan masyarakat udah muak. Walaupun saya pribadi nggak setuju. Dalam konteks agama juga Petrus itu bukan jalan keluar. Justru Petrus itu juga pelanggaran HAM. Bukan orang tadi diambil. Dalam Islam, sejahat apapun perampok, sejahat apapun pembunuh, proses hukum. Proses hukum, ada hukumnya. Kalau memang harus dihukum mati, hukum mati lewat putusan pengadilan. Nah, bukan hukum mati lewat main hakim sendiri. Kecuali kalau rampok-rampok tadi umpamanya menggunakan senjata, adu tembak dengan aparat, kemudian tertembak mati, ya aparat nggak salah. Kalau memang perampok-perampok seperti itu. Tapi kalau perampok tadi masih bisa dilumpuhkan, kan nggak boleh dibunuh. Dilumpuhkan, diproses hukum, dihukum mati lewat proses hukum yang ada. Jadi nggak ada jalan keluar. Kalau Petrus bukan jalan keluar. Petrus itu pelanggaran HAM. Sekali lagi saya sampaikan, Petrus itu pelanggaran HAM. Tidak boleh kita ulangi. Yang sudah terjadi sudahlah, tapi ke depan jangan sekali-kali kita ulangi. Sejahat apapun orang, tetap dia punya hak untuk diajukan ke pengadilan, untuk menyampaikan alasannya, untuk membela diri. Itu kan hak dia. Sementara mereka yang melakukan tuduhan atau jadi korban, yang juga punya hak untuk menyampaikan keluhan ke pengadilan. Jadi ini negara hukum, tetap harus ditegakkan hukum. Jelas, karena banyak dari ormas-ormas preman tadi, pembinanya para pejabat. Nah kalau pembinanya pejabat bagaimana ceritanya? Itu yang tadi saya katakan waktu kita bicara dengan media asing. Apa yang mesti kita lakukan kalau pejabat dengan penjahat sudah berkolaborasi? Mereka saling memanfaatkan satu sama lainnya, saling melindungi. Nah, mestinya ormas-ormas yang memang sudah terbukti melakukan pemerasan, melakukan intimidasi dan teror, kalau masih berupa oknum, oknum-oknum itu tangkap, berikan peringatan kepada ormasnya. Tapi kalau itu sudah sistematis, struktural, memang ormasnya seperti itu di berbagai daerah, ya bubarkan. Bubarkan. Kenapa mesti takut? Kemarin pemerintah berani bubarin hati preman. Nah, yang jelas-jelas preman mengganggu masyarakat, mengganggu daripada ketenangan usaha, bisa mengganggu investasi. Nah, kalau masih berupa oknum, kalau memang organisasi tersebut secara umum bagus, cuman ada oknum-oknumnya yang nggak baik, ya oknumnya tangkap. Penjarakan mereka semua. Nah, tapi kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini di berbagai daerah jago, di berbagai daerah jadi tukang peres, di berbagai daerah meresahkan masyarakat, bubarkan, nggak peduli pembinanya siapa.
Nah, maka itu sekarang saya minta pejabat-pejabat tinggi, termasuk presiden sekalipun. Nah, kalau namanya masih tercantum sebagai pembina-pembina di organisasi semacam ini, segera tarik itu nama. Itu akan memalukan si pejabat. Karena ke depan rakyat udah muak dengan yang begini. Makanya tadi yang Pak Mas Ari katakan, sampai saking muaknya masyarakat, sampai ada yang minta diadakan Petrus. Itu kan menunjukkan masyarakat udah muak. Walaupun saya pribadi nggak setuju. Dalam konteks agama juga Petrus itu bukan jalan keluar. Justru Petrus itu juga pelanggaran HAM. Kalau pemerintah membentuk Satgas pemberantasan preman, Satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk Satgas preman birokrasi. Jadi kalau nanti di provinsi, di kabupaten kota, teman-teman para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrasi, ya, ada tikus-tikus birokrat, dan ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan yang akan membawa mereka masuk ke dalam penjara, supaya mereka tahu rasanya disebut preman nantinya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak pantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraannya Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka, masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur, dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ormas-ormas seperti Grip Jaya ini teman-teman memang wajib untuk dibubarkan. Kenapa? Ormas-ormas seperti ini adalah ormas-ormas yang meresahkan teman-teman. Mereka bergerak secara berkelompok, secara ramai-ramai untuk mengeksekusi sebuah lahan ataupun tempat-tempat yang masih bersengketa teman-teman. Mereka mengusir orang-orang yang tinggal di tempat tersebut dengan dasar atau dengan fakta ataupun dengan kebohongan lah teman-teman semua. Padahal di meja hukum belum selesai atau masih menjadi sengketa tanah tersebut. Ya teman-teman, ini memang harus pemerintah harus menggerakkan ataupun menjalankan daripada fungsi Petrus lagi teman-teman untuk membabat para preman-preman sialan ini teman-teman semua, ya kan. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih, assalamualaikum.